Selamat malam Pak, saya atas nama Kemilan Sombo dengan NIM H0712310855. Hari ini saya akan membahas tentang pemetaan jaringan sistem informasi Desa Marowangi. Pada slide yang berikut, ini merupakan gambaran hasil desa. Ini Desa Marowangi terletak pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Sibulue. Pendahuluan, Desa Maroangin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Uluwere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, terdiri dari lahan pertanian, permukiman penduduk, serta beberapa fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, masjid, dan jaringan komunikasi dasar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemetaan jaringan sistem informasi desa menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi, pengelolaan sumber daya, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemetaan jaringan sistem informasi desa bertujuan untuk memberikan gambaran visual terhadap infrastruktur dan potensi desa, seperti lokasi fasilitas umum, jaringan jalan, aliran sungai, serta batas administrasi desa. Melalui pemetaan ini, pemerintah desa dapat lebih mudah dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara menyeluruh. Tujuan pemetaan berikut adalah versi yang telah diubah dengan mempertahankan makna aslinya. Pertama, menentukan letak strategis fasilitas publik seperti masjid, balai desa, dan menara BTS di wilayah desa. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap infrastruktur komunikasi serta mengkaji tingkat keterjangkauan akses di seluruh area desa. Yang berikutnya, menyajikan visualisasi data dalam bentuk peta tematik yang mendukung perencanaan pembangunan desa secara terpadu. Yang berikutnya, memberikan dukungan kepada aparatur desa dalam proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data spasial dan informasi geografi. Yang berikutnya, meningkatkan penggunaan teknologi sistem informasi geografis atau SIG sebagai sarana pengelolaan wilayah dan sumber daya desa secara optimal. Kita masuk pada ruang lingkup. Pemetaan ini mencakup beberapa aspek penting berikut, yaitu yang pertama, batas administrasi desa. Batas ini menentukan secara tegas dan terperinci batas-batas wilayah desa Maroangin guna untuk menjelaskan administrasi dan perencanaan wilayah. Yang kedua, jaringan prasarana, yaitu memetakan jalur transportasi desa serta mengevaluasi tingkat kemudahan akses menuju berbagai fasilitas publik yang tersedia. Yang ketiga, fasilitas publik, mengidentifikasi serta memetakan titik-titik strategis seperti balai desa, tempat ibadah atau masjid atau gereja, dan menara BTS (Base Transceiver Station) sebagai penunjang layanan komunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, potensi sumber daya alam. Mendokumentasikan elemen lingkungan seperti aliran sungai, mata air, serta area potensial yang memberikan manfaat bagi kehidupan dan keberlanjutan desa. Kita masuk pada halaman berikutnya, itu metodologi. Ada tiga yang saya pakai metodologi. Yang pertama, pengumpulan data, pariwisata, yang kedua, dan yang ketiga, metode alam. Kita masuk pada pengumpulan data dulu. Jadi, pengumpulan data itu informasi spasial yang diperoleh melalui pemanfaatan citra satelit dari Google Earth atau dari peta OpenStreetMap, dan data administrasi dapat dikumpulkan dari instansi pemerintah desa serta dokumen resmi yang relevan.
dan juga verifikasi langsung di lapangan. Dilakukan guna memastikan akurasi lokasi fasilitas umum serta batas wilayah desa. Eh, Metodologi pariwisata. Yang pertama, citra satelit diproses menggunakan aplikasi pemetaan seperti QGIS untuk keperluan visualisasi spasial. Yang kedua, elemen-elemen penting seperti batas desa, ruas jalan, dan titik fasilitas publik digitalkan secara manual. Dan atribut tambahan seperti nama jalan, jenis fasilitas, dan kategori wilayah disisipkan untuk melengkapi informasi peta. Metode alam. Yang pertama, georeferensi digunakan untuk mencocokkan citra satelit dengan sistem koordinat geografis yang presisi. Ada digitasi, itu proses konversi citra menjadi peta vektor untuk mendukung analisis spasial. Ada juga klasifikasi area, membagi wilayah ke dalam kategori seperti kawasan permukiman, pertanian, badan air, serta fasilitas umum. Dan terakhir, simbolisasi, yaitu menyediakan simbol dan warna yang representatif untuk membedakan setiap elemen dalam peta secara visual. Nah, dari metodologi yang dipakai tadi yang dijelaskan di atas, ini merupakan gambar umum uh, Moro Angin. Nah, ini dipakai metodenya. Kita langsung saja masuk pada kondisi geografis dan penggunaan lahan. Di sini kita masuk pada yang pertama itu topografi. Topografi itu umumnya datar dengan kontur lahan yang sedikit bergelombang di beberapa area. Ada iklim juga, beriklim tropis dan intensitas curah hujan berkisar dari sedang hingga tinggi sepanjang tahun. Pemanfaatan lahan yang dipakai itu pertanian. Mayoritas wilayah dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan perkebunan kapas oleh masyarakat setempat di daerah Moroangin. Sumber air, terdapat aliran sungai dan danau kecil yang menjadi pasokan utama air irigasi untuk pertanian. Akses jalan utama seperti Jalan Campagaya dan Jalan Bontomanai berperan penting dalam menghubungkan desa dan daerah sekitarnya. Infrastruktur telekomunikasi, keberadaan menara BTS milik Indosat menunjang kebutuhan komunikasi sebagai bagian dari fasilitas digital. Ini merupakan hasil pemetaan desa Moroangin. Ini yang pada gambar yang ini merupakan batas administrasi desa Moroangin. Ini dilakukan dengan menggunakan fitur poligon pada aplikasi pemetaan QGIS. Area yang dibentuk menggambarkan keseluruhan wilayah resmi desa. Nah, pada gambar ini yang terbentuk ini menggambarkan keseluruhan wilayah resmi desa dan mengacu pada administrasi yang memiliki hasil pengecekan langsung di lapangan. Kejelasan batas wilayah ini menjadi aspek krusial sebagai landasan hukum dan penyusunan rencana pembangunan desa, penataan zonasi lahan, serta perorganisasian wilayah kerja aparatur desa. Di samping itu, batas yang terdefinisi secara akurat juga membantu menghindari potensi konflik atau tumpang tindih dengan wilayah atau desa tetangga. Wih, nice. Nah, ini bagian batas desa atau line string. Batas wilayah desa Moroangin dipetakan dengan menggunakan fitur line string untuk mempresentasikan garis administrasi yang mengelilingi seluruh desa. Garis tersebut diperoleh melalui proses digitalisasi dari citra satelit dan dilengkapi dengan data resmi pemerintah desa dan hasil verifikasi survei lapangan. Penentuan garis batas ini sangat vital karena menjadi acuan hukum serta rujukan spasial dalam menentukan wilayah kewenangan pemerintahan desa. Selain itu,
Batas administrasi ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang dalam pengaturan zonasi, pemanfaatan lahan, dan pencegahan sengketa batas dengan desa yang bersebelahan langsung. Di dalam peta, garis batas ditampilkan menggunakan warna yang kontras agar mudah dikenali dengan batas utama, wilayah administratif, dan dari desa Morowangi. Ini merupakan akses jalan desa. Nah, pemetaan jaringan jalan di Desa Morowangi dilakukan dengan memanfaatkan fitur line string untuk menggambarkan jalur jalan utama serta jalan penghubung antar dusun. Data ini memiliki peran penting dalam menilai tingkat keterhubungan antar wilayah di dalam desa, menetapkan prioritas pembangunan dan rehabilitas infrastruktur jalan, serta menunjang mobilitas penduduk dan distribusi kebutuhan logistik desa. Jalur yang telah dipetakan juga berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan sistem transportasi lokal dan pengembangan akses menuju fasilitas-fasilitas publik yang vital bagi masyarakat. Nah, kalau di dalam ini, gambar yang di samping nih garis-garis putih ini merupakan jalan utamanya yang menghubungkan Desa Moroangin dengan desa-desa yang lain. Nah, kita masuk pada pemetaan Desa Moroangin, Menara Tower. Menara telekomunikasi milik penyedia layanan dipetakan sebagai titik poin dengan koordinat lokasi yang presisi. Keberadaan infrastruktur ini menjadi elemen penting untuk menunjukkan cakupan layanan komunikasi dan ketersediaan akses internet di Desa Moroangin. Simbol menara yang ditampilkan di peta mempresentasikan pusat pemancar sinyal yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan jaringan WiFi di desa, peningkatan mutu layanan digital, serta sebagai upaya mendorong pemahaman dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan masyarakat desa. Ini merupakan tower Telkomsel yang terdapat pada Desa Merangin. Ada di titik sini. Oke, next. Kita masuk pada berikutnya, kantor desa. Lokasi kantor desa Moroangin dipetakan dalam bentuk titik poin berdasarkan koordinat GPS yang telah terverifikasi. Sebagai pusat aktivitas pemerintahan di tingkat desa, kantor ini memegang peranan penting dalam memberikan layanan publik, pengolahan administrasi kependudukan, serta mendukung proses perencanaan pembangunan wilayah. Di dalam peta, posisi kantor desa ditandai dengan ikon khusus dan mudah dikenali, sekaligus menjadi titik acuan utama dalam pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan di sekitarnya. Ini merupakan gambar kantor, kantor desa yang digunakan dengan ikon khusus berwarna kuning. Oke, kita next. Yang berikutnya itu masjid. Masjid merupakan. Kenapa lampu mati? Aduh, usah buat video baru. Isi dulu, Kak.